Ada info terbaru nih sob. Ya, beberapa supporter Malaysia mengeluhkan harga tiket termurah yang dikeluarkan oleh FAM masih dibilang cukup mahal. Padahal tiket termurah yang disediakan untuk fans Harimau Malaya ini sekitar Rp40. Jika dirupiahkan sekitar 150 ribuan sob. Jadi sangat berbanding terbalik dengan penjualan tiket timnas Indonesia, di mana harga termurah disediakan oleh PSSI sekitar 300 ribuan. Itu pun dalam hitungan jam langsung ludes terjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kediri TV teman-teman. Untuk kalian yang belum mendapatkan tiket pertandingan antara Indonesia melawan Cina, menurut rencana pada 19 Mei ini teman-teman akan ada war tiket tahap 2. Jadi sekitar pukul 13.00 teman-teman. Jadi persiapkan diri kalian untuk perang tiket. Untuk yang kemarin-kemarin sampai nangis-nangis tidak mendapatkan tiket, persiapkan besok untuk perang tiket. Penjualan tiket timnas Indonesia melawan Cina itu berbanding terbalik dengan tiket penjualan ASEAN All Star melawan Manchester United, yang sampai hari ini tiket penjualan tersendat teman-teman ya. Padahal tiket termurah ASEAN All Star melawan Manchester United itu termurah sekitar harga 150-an ribu teman-teman. Sedangkan tiket termurah dari timnas Indonesia melawan Cina itu 300 ribu. Namun apa daya, mereka menganggap, orang Malaysia menganggap bahwa tiket segitu itu masih sangat mahal ya. Sedangkan ya supporter kita, fans timnas Indonesia, 300 ribu itu sold out, ludes sekitar 5,5 jam teman-teman ya. Ini membuktikan negara kita itu bukan negara miskin. Sebab bila kita miskin, semua orang punya duit. Sedangkan tiket ASEAN All Star melawan Manchester United kalau dirupiahkan teman-teman sekitar 150-an ribu, itu pun mereka anggap itu kemahalan. Kan lucu ya. Ada info terbaru nih sob. Ya, beberapa supporter Malaysia mengeluhkan harga tiket termurah yang dikeluarkan oleh FAM masih dibilang cukup mahal. Padahal tiket termurah yang disediakan untuk fans Harimau Malaya ini sekitar Rp40. Jika dirupiahkan sekitar 150 ribuan sob. Jadi sangat berbanding terbalik dengan penjualan tiket timnas Indonesia, di mana harga termurah disediakan oleh PSSI sekitar 300 ribuan. Itu pun dalam hitungan jam langsung ludes terjual. Beda halnya dengan tiket timnas Indonesia, tiket ASEAN All Star versus MU tidak laku, bahkan AFF rugi akibat salah baca pasar. Sebuah pelajaran pahit karena gagal membaca selera dan hati fans sepak bola Indonesia yang sebenarnya. Ketika Federasi Sepak Bola Malaysia dan ASEAN Football Federation mengumumkan laga persahabatan antara ASEAN All Star dan Manchester United, banyak pihak membayangkan kemeriahan seperti Tur Asia yang biasa dibawa klub-klub Eropa besar. Sayangnya, euforia ini tidak menjalar luas, khususnya di Indonesia sebagai pasar terbesar sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, PSSI memilih untuk tidak mengirim pemain-pemain terbaiknya ke tim ASEAN All Stars. Alasannya pun strategis, prioritas penuh kepada persiapan laga kualifikasi Piala Dunia melawan Cina dan Jepang. Pertandingan melawan MU pun setidaknya terbaca hanya untuk klaim keuntungan Malaysia daripada niat baik Asia Tenggara. Indonesia hanya mengutus 2 pemainnya, Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari. Keduanya adalah back, bukan bintang penyerang atau playmaker yang bisa menarik perhatian publik. Ini memberikan pesan kuat bahwa laga melawan Manchester United bukan prioritas. Perlu dicermati, ASEAN All Star adalah proyek yang ideal secara diplomasi olahraga. Namun catat secara value proposition. Tanpa pemain top dari Indonesia, proyek ini kehilangan salah satu nilai jual utama, yaitu basis massa. Bagaimana mungkin berharap tiket terjual habis jika para fans Indonesia merasa tidak terwakili? Disinilah terlihat rapuhnya perencanaan berbasis industri supporter. Dalam industri olahraga modern, kekuatan komunitas supporter adalah aset utama. Ketika komunitas itu merasa tidak dilibatkan secara emosional, maka semua upaya branding menjadi sia-sia. Tiket tak laku, stadion setengah kosong, dan impresi digital pun melempem. Fans Indonesia bukan tidak menghargai Manchester United. Sebaliknya, MU adalah klub global yang punya jutaan penggemar loyal di tanah air. Tapi bagi mereka, pertandingan ini terasa seperti Tur Asia yang dipaksa, sehingga tak relevan, tak menarik, dan tak berdampak. Buat teman-teman yang belum kebagian tiket timnas Indonesia, jangan sedih dulu, jangan khawatir dulu. Timnas Indonesia udah ngeluarin info di IG Story, bakal ada penjualan tiket kloter kedua di tanggal 19 Mei 2025 jam 13.00 WIB atau jam 1 siang.
Untuk nge-war tiketnya itu kita nggak melalui Livin by Mandiri lagi, tapi melalui kitagaruda.id. Nah, pastiin kalian udah punya Garuda ID. Dan untuk pembayarannya itu bebas, bisa pakai QR atau virtual account apapun. Yang penting ada duitnya ya guys ya. Iya dong. Buat teman-teman semangat di hari Senin buat nge-war tiketnya. Semoga kalian dapat dan bisa memeriahkan pertandingan Indonesia melawan Cina di GBK. Punya berita Mantap. bagus buat kalian yang kemarin gak dapet tiket. AC. Ya, jadi PSSI resmi merilis penjualan tiket kembali guys via kitagaruda.id di Mantap. tanggal 19 nanti guys, jam 1 siang. Jadi buat kalian yang belum dapat tiket kemarin, tenangkan pikiran, kumpulkan uang, siap war kembali guys. Tapi gue juga punya berita buruk nih guys. Menurut Esko PSSI, penjualan tiket nanti via Kita Garuda di tanggal 19 itu cuman 20% dari 70.000 tiket yang dirilis. Kemarin 80% aja, 5,5 jam habis bro. Terus ini Garuda Hospitality yang tiketnya puluhan juta aja habis bro. Jadi apa kabar nanti tanggal 19 yang cuma 20% guys? Wah. Siap-siap aja. Tips and trick dari gue masih sama. Lupakan tiket upper, fokus kepada Garuda West, East, ataupun South dan North. Good luck war tiketnya tanggal 19. Let's go. Teman-teman jangan lupa catat tanggal dan juga jam ini guys. Kalau kalian pingin dapetin tiket Timnas Indonesia menghadapi Cina di GBK. Tapi kalaupun kalian nggak dapet, kalian masih bisa sih beli ataupun transfer Garuda ID-nya ke teman-teman yang sudah mendapatkan tiketnya. Tapi ada biayanya guys. Ini PSSI otaknya memang cuan juga ya. Semakin mendekati hari tandingan, bakal semakin mahal. Waduh, bahkan sampai 40% dari harga tiket. Gile, mau naik haji. Nah, misalnya nih, kalau kita beli di orang lain, pasti orang lain itu bakal nge-mark up harganya. Misal, Bener. 300.000 jadi 350.000. Nah, belum ditambah biaya admin transfer Garuda ID-nya. Aduh. Jadi emang ya, mau nonton Timnas Indonesia ini butuh perjuangan dan juga modal yang besar, guys. Good luck buat teman-teman semua yang mau war tiket, termasuk gua ya. Dan juga kalau misalnya mau beli tiket di orang, mendingan sekarang-sekarang aja, guys. Karena semakin hari, semakin mendekati pertandingan, semakin mahal. Oke? Ada apa lagi nih guys? Ada info katanya tanggal 19 ada war lagi 20% doang. Tapi kurang yakin sama infonya. Gak usah ragu guys ya, karena kakak yang komen ini informasinya sudah benar. Nah sebenarnya guys ya, sudah ada beberapa media yang menginformasikan gelombang kedua war tiket antara Timnas Indonesia versus China. Salah satunya yang gua dapat informasinya itu di Instagram di FIFA Goal. Nah ini captionnya guys, tiket laga Indonesia melawan China di Gelora Bung Karno akan kembali dijual melalui kitagaruda.id pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 mendatang. Dari 70.000 tiket yang dijual PSSI, sudah 80% terjual lewat Livin Mandiri. Tersisa 20% yang akan kembali dijual pada hari Senin mendatang melalui kitagaruda.id. Nah, kenapa lebih valid dan lebih benar? Karena yang mengkonfirmasi ini langsung Esko PSSI, yaitu Pak Arya Sinulinga, menyebut war tiket hari Senin nanti akan lebih besar karena tiket yang tersisa semakin sedikit. Jadi intinya guys ya, war tiket antara Timnas Indonesia versus Timnas China gelombang kedua akan dibuka pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025. Jadi saran gua guys ya, kalian yang belum dapat nih buruan. Oke, soalnya ini cuma 20% doang guys. Oke, siapkan dan gercep ya, harus gercep. Kalau saran gua sih refresh dan pantau terus aplikasi Livin Mandiri kalian. Oke guys, kita Garuda. War Kita tiket Garuda Timnas dong. Indonesia Lewat Kita Jilid Garuda. 2. Baru-baru ini PSSI melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia membuat pengumuman bahwa bersiaplah penjualan tiket Timnas Indonesia versus Cina yang akan dilangsungkan tanggal 5 Juni 2025 jam 20.45 WIB di Stadion GBK. Akan ada penjualan tiket Timnas Indonesia Jilid kedua tanggal 19 Mei 2025 jam 1 siang hanya di kitagaruda.id. Untuk teman-teman kemarin yang tidak kebagian tiket Timnas Indonesia versus Cina di penjualan tiket yang pertama, tenang saja teman-teman. Karena di tanggal 19 Mei nanti PSSI kembali akan membuka penjualan tiket tahap kedua. Jadi sekarang teman-teman tinggal persiapkan jaringan internet yang terbaik dan juga uang teman-teman sekalian pastinya. Dan untuk teman-teman kemarin yang bertanya, Bang transfer tiket kok belum ada, Bang bagaimana ini transfer tiket? Apakah sudah ada menunya?
Tenang saja teman-teman, nampaknya PSSI masih menunggu penjualan tiket tahap kedua ini untuk membuka fitur transfer tiketnya. Namun, kita tidak tahu secara pasti tanggal berapa PSSI akan membuka fitur transfer tiket tersebut teman-teman ya. Namun yang pasti PSSI sudah melakukan rilis bahwa transfer tiket dikenai biaya tambahan. Wah. Jadi untuk teman-teman sekalian, persiapkan diri kalian untuk bergabung dalam penjualan tiket resmi Timnas Indonesia versus Cina di jilid yang kedua. Semoga teman-teman bisa juga mendapatkan tiket Timnas Indonesia versus Cina dan bergabung bersama puluhan ribu supporter Indonesia pada malam takbiran Idul Adha nantinya pastinya ya teman-teman. Sampai jumpa di GBK nanti teman-teman. Tiket yang segitu oleh supporter Malaysia dianggap mahal. Cuma 150.000. Tapi 300.000 bagi kita itu murah. Lalu siapa sebenarnya yang orang-orangnya orang-orang kaya? Siapa? Pusing gua. 300.000 itu bisa sold out dalam 5,5 jam, 5,5 jam. Tetapi untuk ASEAN All Star melawan Manchester United itu sampai berbulan-bulan. Tiket sebenarnya masih banyak teman-teman, tapi ya tinggal yang mahal-mahal lah. Tentu banyak perhitungan untuk beli tiket yang harga sekitar jutaan gitu ya teman-teman. Rewardnya yang tiket yang paling murah itu sekitar 300.000. Aduh, percaya teman-teman, kita itu negara kaya, bukan negara miskin. Orang-orangnya banyak duit kok. 300.000 sold out dalam waktu 5,5 jam. Sedangkan ASEAN All Star melawan Manchester United bisa berminggu-minggu nggak bisa-bisa. Oke teman-teman, persiapkan besok. Persiapkan. Tanggal 19 Mei 2025 untuk kalian bisa mendapatkan tiket daripada kakak teman-teman. Ada yang nangis-nangis, ada yang sedih nggak dapetin tiket. Luar biasa antusias supporter kita, fans Timnas Indonesia nggak usah diragukan lagi. Luar biasa mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan tiket pertandingan tim kesayangan mereka, Timnas Garuda, Timnas Garuda, Timnas Garuda. Meskipun nanti kita tidak bisa mendapatkan tiket, setidaknya ya kita bisa nonton di rumah lah, memberi support, memberi energi positif kepada timnas kita untuk mendapatkan kemenangan. Ya selamat besok ya teman-teman ya, hari Senin ya untuk bar tiket. Atau mungkin ketika video ini saya upload sudah hari Senin teman-teman. Jadi nanti siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pantengin terus. Wassalamualaikum.